Assalamualaikum teman-teman semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan tutorial episode 5, yaitu tentang membuat surat mulai langkah-langkah dari awal sampai terakhir. Jangan lupa dicatat ya, sekaligus dipahami langkah-langkahnya dan hingga akhirnya bisa mempraktekkan sendiri dan sampai hasilnya jadi. Selamat mencoba dan berpraktik ya. Langkah awal, buka dulu program Microsoft Word dengan klik double blank dokumen. Kalau sudah, maximize. Nah, layarnya saya besarkan 110. Nah, kali ini atau pada hari ini yang kita bahas yaitu mengenai pembuatan bentuk surat. Dan bentuk surat yang saya contohkan di sini adalah bentuk surat undangan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, tentukan dulu ukuran kertasnya. Caranya dari layout, size. Nah, di sini saya memilih ukuran A4 karena tidak ada di luar, jadi saya mengatur sendiri dari more paper size. Nah, width-nya yaitu 21,59 dan untuk height-nya adalah 33,02. Di OK. Yang kedua, menentukan margin atau batas tepi kertas pada tag-nya. Dari margin kemudian ke custom margin. Ada margin top, atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Di sini untuk surat bentuk undangan, margin top atau atas yaitu 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, dan right 3 cm. Oke. Seperti ini. Langkah berikutnya lagi, yaitu untuk spasi before after, jangan lupa dibuat 0 ya, begini. Dan berikutnya, untuk ukuran huruf, rubah ke formal, yaitu Times New Roman. Dan dengan ukurannya yaitu 12. Nah, kop suratnya rata tengah. Ini ngarang ya. Jika sudah, kop suratnya, enter 2 kali, 1, 2. Kemudian, pilih rata kanan kiri. Nah, untuk membuat surat undangan, biasanya itu ada nomor, sifat, lampiran, perihal. Nah, untuk itu, kita pasang tabulasi, yaitu yang pertama jenisnya jenis kiri. Saya pasang di penggaris tepat di angka 2, 2,5, dan 9,5. Nah, 9,5 ini nanti untuk tempat saat suratnya diundangkan. Nah, dimulai dari sini. Nomor, kemudian tombol tab, dia akan berhenti di 2 cm. Titik 2, tab 005. Misalkan undangan terbit yang ketiga. Jadi nomor 3. Karang Taruna, Desa. Nah, ini misalkan dianggap bulannya adalah bulan 7, berarti bulan 7, tahunnya 2025. Saya tekan tombol tab, nanti akan berhenti di tabulasi 9,5. Ini misalkan saja ya. Nomor, sifat. Titik-titik seperti ini. Jika kelebihan, hapus backspace 1 kali. Titik-titik. Di enter tab, 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 diberi garis bawah, di enter.
Nah, kalau yang dari sini, ini hanya sedikit ke kanan, ini bisa atau boleh di spasi. Tempat. Nah, dari sini bisa diperhatikan hasilnya lurus bukan? Dia berhenti di 2 cm untuk titik 2-nya, dan dia di sini lurus dengan 2,5. Nah, demikian dengan yang di sini, dia lurus pada 9,5 seperti ini. Nah, dan dari sini, ini untuk enternya secukupnya. Ini saya beri 3. Nah, kemudian segitiga yang atas, ini saya klik tahan geser lurus dengan undangan. Ini dari hari, ini loncat ke kanan, ini kita perhatikan sini, nanti loncatnya kira-kira sampai sini. Jika kita cek dari sini, ini saya ke atas, lurus ke atas, untuk menentukan tabulasinya. Misalkan di 5 lebih, dan di sini. Saya tap sekali, saya tap lagi. Kalau dirasa mungkin kurang bergeser, bisa digeser. Misalkan kurang ke kanan sedikit, ya geser kanan. Misalkan hari Rabu. Tanggal 2 diundangkan, ini pelaksanaannya misalkan tanggal 4 Juli 2025. Tempat. Acara. Nah, ini acaranya ada 3 misalkan. Jadi acara yang ke-1, nah acara yang ke-1 ini saya beri garis tidur. Kemudian untuk kanannya jangan dispasi ya, nanti untuk bawahnya tidak bisa lurus. Nah, pakai tab lagi, saya pasang di sini. Tab ini. Jadi acara yang pertama, musyawarah persiapan PHBN HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk tulisan baris ke-1-nya seperti ini, untuk baris keduanya di sini. Bagaimana cara meluruskannya? Berarti kita lihat ke atas dari segitiga yang tengah hanging indent di tulisannya. Diklik tahan geser, diluruskan dengan sini. Nah, musyawarah sini. Lurus bukan? Nah, kemudian turun bawah di enter. Itu untuk acara yang pertama. Acara yang kedua, setelah musyawarah, itu nanti ganti lanjut pembentukan tim kepanitiaan HUT PHBN, dan yang ketiga penyampaian informasi dari desa. Gini, saya tutup. Di tulisannya untuk formatnya masih mengikuti yang atasnya, jadi bisa diluruskan dari sini. Ini kalau diambil tidak bisa, laptopnya kita klik buang dulu karena sudah tidak dipakai. Kemudian baru segitiga yang tengah diklik geser ke sini. Nah, lurus ini. Nah, untuk tulisan demikian, ini supaya menjorok masuk, yang kita lakukan adalah demikian, klik dulu, sebagai bentuk ditandai dulu, nanti itu yang akan diedit. Ini baru geser ke kanan, seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk mengharap ini juga sama, agak ke kanan bisa atau biarkan di situ saja tidak apa-apa. Nah, yang di bawahnya yaitu tanda tangan. Ini saya tempatkan di sini, saya enter, agak turun. Nah, kemudian yang ini saya geser ke kiri. Saya geser kiri, lurus pada 0. Tabulasinya sudah tidak dipakai, buang saja. Ditunjuk yang pas, klik tarik bawah. Ditunjuk yang pas, klik tarik bawah. Semuanya seperti itu. Sampai hilang. Begini. Nah, jangan lupa segitiga tengah sama, dibuat mepet seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk tanda tangannya? Untuk tanda tangannya, karena ini kan kepanitiaan. Jadi kalau untuk kepanitiaan,
Ini nanti langkah untuk penandatangannya, ini dibuat rata tengah dulu, seperti ini. Panitia PHPN HUT. Rata tengah dulu, baru di enter satu kali, sekali lagi, baru rata kanan kiri. Nah, karena kepanitiaan itu ada sekretaris dan juga ketua, maka di sini saya buat tanda tangannya ada 2 di kiri dan di kanan. Nah, ini sudah saya buat rata kanan kiri ya. Rata kanan kiri, kemudian saya pilih tabulasi center. Tanda tangannya ada 2. Di kiri, saya pasangnya di sini. Nah, saya pasang di sini, di 3,5, dan yang di kanan saya pasangnya di 12. Saya tap. Nah, untuk kiri, ketua, kanan sekretaris. Di enter-enter. Nah, untuk ketuanya, nah umpamanya seperti ini. Terus sekretarisnya, kemudian di enter, gini. Nah, saya pilih rata tengah, mengetahui kepala desa Sendang Gumin, nama terang. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu dari atas ke bawah, dari sini. Kita lihat dulu ke atas, bagaimana redaksi dan lurus apa tidak untuk tata naskah yang sudah dibuat. Bisa kita cek sempurna bukan? Lurus sekali, seperti itu. Nah, masih sisa panjang, karena tahap atasnya masih belum selesai. Dimulai dari kop suratnya. Kop suratnya ini tidak ada logo ya, jadi hanya tulisan biasa. Saya blok berempat, tidak lebih, tidak kurang. Jadi pas begini, saya tebalkan, saya besarkan. Ini. Dan untuk pembuatan garisnya, bloknya tetap 4 baris, tidak lebih, tidak kurang, pas begini. Misalkan untuk garisnya di sini saya lingkari dengan kotak misalkan di tepinya. Caranya dari mana? Yaitu caranya bisa dari home. Kalau dari home itu dari sub menu paragraf ke border sini. Kemudian masuknya ke border and shading sini. Nah, begini tampilannya, border and shading. Nanti di dalamnya ada 3 menu, ada border, ada back border, ada shading. Atau bisa juga melalui menu layout ke sini. Nah, atau mohon maaf, dari home saja, yaitu ke sini saja, mudah dipahami. Dari sini ke border and shading saja. Untuk border, ini untuk pembuatan garisnya. Yang pertama style, memilih garisnya dulu. Saya pilih jenis garis yang ini. Untuk color, ini adalah warnanya, yang jelas tetap hitam. Untuk width-nya, ini untuk ketebalan garisnya. Bentuknya sama, tapi ketebalan yang berbeda. Saya pilih yang 3. Nah, di sini nanti akan terpasang bentuknya box seperti ini. Kita oke saja. Nah, seperti ini. Padahal yang kita butuhkan itu hanya garis bagian bawahnya saja. Jadi apa yang harus dilakukan? Kembali lagi. Jadi ke border and shading. Nah, maka yang atas dihapus, kiri dihapus, dan kanan juga dihapus. Jadi yang muncul adalah garis bawah saja. Begitu. Nah, saya klik kembali lagi ke sini, kemudian ke border and shading. Kemudian untuk yang shading, ini adalah pemberian background. Caranya dari sini, pilih background yang mana, misalkan yang ini. Oke, kita lihat perubahannya seperti ini. Karena tidak ada background, ya ini saja. Border and shading. Untuk shading dinormalkan ke no color. Tidak ada background. Begini, untuk background ini bisa dilakukan dari sini ya. Nah, ini sama saja dengan border and shading tadi. Seperti ini. Ini, kalau tidak ada, ya dari sini bisa dihapus no color. Seperti itu. Kemudian satu lagi, back border.
Back itu halaman, border itu garis. Jadi kalau kita beri dari style garis seperti ini, nanti untuk tiap tepi atau tiap pinggir nanti ada garis. Biasanya di sampul itu di pinggirnya ada garis, itu pemberiannya melalui sini. Atau bisa dilakukan dari textbook, itu juga bisa. Nah, untuk pembahasan bagaimana penggunaan textbook dan lain-lain, itu ada di episode berikutnya. Ini dari back border, saya beri ini ya, dengan warna merah. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi di tepi halaman atau back ada seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah, saya ke border and shading lagi. Back border, ini saya none untuk menghilangkan. Tapi kalau yang diinginkan nanti berupa desain seperti ini, biasanya untuk jadwal atau mungkin untuk pajangan-pajangan, boleh pakai yang ini. Nah, dengan pilihan yang sudah disediakan, bisa dipilih. Ukurannya dibesarkan maksimal adalah 31. Dibesarkan sudah tidak bisa, kalau dikurangi bisa, di oke. Seperti ini hasilnya. Kita lihat dari file, print. Nah, nanti ini. Jika kita printnya seperti ini, coba diperhatikan. Apa yang kurang? Ini kalau menurut saya, ini jarak antar barisnya perlu dirubah. Saya besarkan sedikit. Nah, ini jarak antar barisnya perlu dirubah. Terus untuk efek cetak perlu diedit lagi. Jadi mungkin ada yang perlu ditebalkan. Itu diatur dulu. Nah, saya kembalikan begini. Nah, bagaimana menghapus back bordernya? Kembali lagi dari border and shading. Nah, back border hapus none. Jadi oke. Mudah bukan? Pembuatan garis bawah ini. Nah, terus saya edit lagi ini undangan. Saya blok, saya tebalkan. Begini. Terus saya turun ke bawah. Begini sudah. Nah, ini tulisannya ditebalkan. Ditebalkan. Ini sama ditebalkan. Sudah rapi bukan? Ayo, ini saya kecilkan. Apalagi yang kurang? Jarak antar barisnya ini ke sini. Karena suratnya kalau diperhatikan, di bagian kertas bawahnya itu masih sisa panjang. Berarti untuk solusinya adalah ini, saya besarkan sedikit. Zoomnya bisa diperbesar, diperkecil, seperti ini bisa. Sudah saya jelaskan di awal, dari sini. Zoom in, zoom, maksi. Begini. Nah, ini sekarang jarak antar barisnya saya rubah. Jadi khusus yang nomor sampai tempat, jarak antar baris dari mana? Yaitu dari layout, kemudian ke sini. Nah, ini saya rubah menjadi at least saja. At least berapa? 18 atau 19. Saya oke. Nah, begini, agak renggang. Jadi untuk yang dengan hormat, saya tekan kontrol angka 5. Nah, apa yang terjadi? Agak renggang. Kalau kontrol 1, nah begitu. Kalau kontrol 5, begini. Coba kita lihat ke bawah. Hasilnya bagaimana? Nah, sudah agak turun tuh ya. Nah, seperti ini. Saya klik di sini, enter 1 kali. Sudah jadi. Nah, kalau tanda tangan di kepanitiaan seperti ini, nanti stempelnya berada di tengah sini ya. Seperti ini. Nah, kalau khusus ini nanti stempelnya berada di tengah. Cukup sekian cara pembuatan surat bentuk undangan. Kita lihat dulu di hasil akhirnya dari file, print. Nah, seperti ini. Itu cara membuat surat dengan mudah. Biasanya di lipatan sini ada 3 lipatan nanti untuk melipat, kemudian di stapler seperti itu. Bisa mencoba dan berpraktik untuk pembuatan bentuk surat undangan yang seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial di episode selanjutnya. Dadah.